Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat dan sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel edukasi dengan cara berbagi ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tips dan trik puasa Ramadan dan diabetes mellitus tipe 2. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti umat Islam di dunia. Karena kemuliaan bulan Ramadan seperti terdapatnya malam Lailatul Qadar atau malam dengan amalan lebih baik dari 1000 bulan dan juga kemuliaan-kemuliaan lainnya. Marhaban ya Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Wajib terutama bagi yang berakal dan balik atau tanda-tanda kedewasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Al-Baqarah 183. Ada beberapa orang yang dalam situasi dan kondisi tertentu dibolehkan tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang sakit, musafir, atau orang yang berpergian, lanjut usia, wanita hamil, dan wanita menyusui. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Al-Baqarah 185. Secara fisik, puasa berarti tidak makan dan tidak minum, serta tidak merokok atau minum obat pada siang hari, sejak matahari terbit dan terbenam. Bergantung pada musim dan lokasi geografis, sehari berpuasa dapat berlangsung dari 10 hingga 20 jam dan selama 29 sampai 30 hari dalam bulan Ramadan. Jumlah umat Islam di dunia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 1,9 miliar jiwa atau 24,1% dari populasi dunia. Umat Islam yang menderita diabetes mellitus tipe 2 yang berpuasa sebanyak 79% dan yang dapat melaksanakan puasa sebulan penuh sebanyak 63,6% dan sisanya 32,4% tidak penuh sebulan berpuasa. Dari yang tidak berpuasa penuh, sebanyak 92,4% dapat melaksanakan puasanya lebih dari 15 hari, sedangkan sisanya 5,94% tidak lebih dari 15 hari. Saat berpuasa, kadar gula darah akan turun sehingga menyebabkan penurunan sekresi dari insulin yang kemudian mengakibatkan peningkatan kerja dari hormon kontra insulin, yaitu glukagon dan katekolamin, yang menghasilkan pemecahan glikogen di otot dan gluconeogenesis di hati. Setelah beberapa jam berpuasa, cadangan glikogen akan mulai berkurang. Dengan berkurangnya insulin dalam sirkulasi akan menimbulkan pelepasan asam lemak dari adiposit yang oksidasinya akan membentuk keton dan akan digunakan sebagai energi oleh organ-organ tubuh. Pada individu yang normal, proses tersebut berada pada keseimbangan antara insulin dan hormon kontrainsulinnya untuk mempertahankan glukosa darah dalam kadar yang normal. Dan pada pasien diabetes, keseimbangan homeostatis glukosa ini terganggu oleh patofisiologi yang mendasari diabetes, di samping karena hal ini juga sering dikarenakan
penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan sekresi dari insulin. Para sahabat dan sejawat sekalian, sebagai tenaga kesehatan, apapun agama dan keyakinan kita, sebaiknya kita harus mempunyai pemahaman ilmiah yang kuat tentang penata laksanaan penderita diabetes mellitus yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Karena negara kita mayoritas berpenduduk agama Islam, bukan tidak mungkin pasien yang datang kepada kita merupakan penderita diabetes mellitus yang akan atau sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berbagai alasan dikemukakan oleh penderita diabetes yang pada umumnya bertitik tolak dari keyakinan. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami resiko-resiko dan bahaya yang mungkin muncul agar dapat berperan dalam antisipasi keadaan tersebut dan tentunya akan dapat bermanfaat dalam menghindarkan atau meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Walaupun terkadang sikap sebagian penderita diabetes yang tidak peduli dan tetap melaksanakan puasa meskipun secara medis dapat membahayakan dirinya. Berbagai resiko dapat terjadi dalam menjalankan puasa Ramadan bagi penderita diabetes, seperti hipoglikemi, di mana asupan makanan yang kurang diketahui merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipoglikemi. Hasil studi Epidiar menunjukkan bahwa puasa Ramadan dapat meningkatkan resiko hipoglikemi berat sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Hipoglikemi di bulan Ramadan meningkat 4,7 kali lipat pada penderita DM tipe 1 dan 7,5 kali lebih sering pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dugaan hipoglikemi sebagai penyebab kematian tidaklah jarang. Angka kejadian hipoglikemi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 beberapa kali lipat lebih rendah dibandingkan diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua adalah hiperglikemia. Hiperglikemia mungkin dapat disebabkan karena pengurangan dosis obat secara berlebihan untuk menghindari hipoglikemia serta konsumsi berlebih makanan dan gula. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, studi Epidiar menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan angka kejadian kendali sangat memburuk hiperglikemi berat meningkat 5 kali lipat. Sedangkan pada pasien DM tipe 1, hiperglikemia berat dengan atau tanpa ketoasidosis meningkat 3 kali lipat sehingga memerlukan rawat inap di rumah sakit. Ketiga adalah ketoasidosis diabetik. Penderita diabetes, terutama pasien diabetes tipe 1 yang menjalankan puasa Ramadan dengan kendali glikemik yang buruk sebelum puasa, maka resiko ketoasidosis dapat meningkat. Dan resiko ketoasidosis lebih meningkat akibat pengurangan dosis insulin yang berlebihan berdasarkan asumsi bahwa asupan makanan akan berkurang selama puasa. Dehidrasi dan trombosis. Pembatasan asupan cairan atau minum lebih-lebih bila berlangsung lama dapat menyebabkan dehidrasi. Lebih lanjut, hiperglikemia dapat menyebabkan diuresis osmotik dan hal ini dapat lebih meningkatkan kekurangan cairan serta elektrolit. Berkurangnya rongga intravaskuler akan meningkatkan kecenderungan darah menggumpal yang memang sudah ada pada individu dengan diabetes. Meningkatnya viskositas darah akan meningkatkan resiko stroke dan trombosit. Oleh karena itu, sebagai tenaga kesehatan harus memilah resiko individual penderita diabetes yang akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Resiko sangat tinggi dengan kriteria 1 atau lebih adanya riwayat hipoglikemi, hiperglikemia berat, DM tipe 1,
sakit yang akut, menjalankan pekerjaan fisik yang berat, hamil, dan dialisis kronik. Pada kelompok resiko tinggi, hiperglikemia sedang, insufisiensi ginjal, komplikasi maskulovaskuler yang lanjut, hidup seorang diri, adanya penyakit yang menyertai, usia lanjut, pengobatan yang dapat mengganggu mentalitas, diabetes tipe 1 terkendali dengan baik, diabetes tipe 2 atau gestasional diabetes terkendali, diet atau metformin. Resiko sedang atau ringan, diabetes terkendali dengan glinit, terapi gaya hidup, metformin, acarbose, thiazolidinedione, DPP-4 inhibitor, agonis GLP-1, SGLT2 inhibitor, dan generasi kedua sulfonylurea serta basal insulin. Pasien harus memahami bahwa puasa harus segera dihentikan atau dibatalkan bila glukosa darah di bawah 70 mg per desiliter atau jika diperiksa ulang 1 jam kemudian 70 sampai 90 mg desiliter, glukosa darah di atas 300 mg per desiliter, adanya gejala hipoglikemi atau hiperglikemi, dehidrasi, atau mengalami penyakit akut. Pemantauan glukosa darah harian selama bulan Ramadan harus dilakukan terutama pada penderita resiko sangat tinggi dan resiko tinggi ataupun resiko sedang dan ringan. Saat sebelum sahur, pagi hari sebelum pukul 9, tengah hari, menjelang sore atau waktu pertengahan antara siang dan sore hari, sebelum berbuka, 2 jam setelah berbuka, dan kapan saja atau sewaktu-waktu jika merasakan gejala hipoglikemi atau hiperglikemi. Pengelolaan diabetes mellitus tipe 2, pasien terkendali dengan diet. Pada pasien yang glikeminya terkendali baik hanya dengan diet dan aktivitas jasmani, maka resiko terkait dengan puasa akan rendah. Potensi resiko yang mungkin terjadi adalah hiperglikemia pasca makan, dan potensi resiko hiperglikemia tersebut dapat terjadi sesudah buka dan sahur. Distribusi kalori menjadi 2 atau 3 porsi di jam antara buka dan sahur dapat membantu untuk mengurangi resiko hiperglikemi sesudah buka dan sahur. Aktivitas jasmani dapat dikurangi intensitasnya dan lamanya, misalnya dijalankan 2 jam setelah berbuka. Dalam memilih cara intervensi pada pasien diabetes termasuk memilih obat, perlu dipertimbangkan faktor keamanan obat, efektivitas dalam menurunkan HbA1c, pengaruhnya terhadap faktor resiko kardiovaskuler, tolerabilitas obat, kenyamanan, dan harga. Pasien yang mendapat terapi obat oral. Terapi metformin, pasien yang hanya mendapat terapi metformin dapat berpuasa dengan aman karena kemungkinan kecil terjadinya hipoglikemia berat. Perubahan dosis metformin selama puasa Ramadan, dosis sekali sehari diberikan pada waktu berbuka puasa, dosis sama seperti sebelumnya. Dosis 2 kali sehari diberikan pada waktu berbuka puasa dan sahur, dosis sama seperti sebelumnya. Dosis 3 kali sehari, dosis pada sebelumnya diberikan pada waktu sahur, dosis siang dan malam sebelumnya digabung dan diberikan pada waktu berbuka puasa. Sedangkan metformin lepas lambat diberikan pada waktu berbuka puasa, dosis sama seperti sebelumnya. Terapi sulfonylurea. Bagaimanapun, karena resiko hipoglikemi yang menyertainya, sulfonylurea direkomendasikan penggunanya secara individual dengan berbagai peringatan. Generasi kedua sulfonylurea seperti glikazid dan glimepirid lebih dianjurkan.
Hindari pemakaian glibenclamide karena beresiko tinggi hipoglikemia. Glikazid modify release terbukti dengan resiko hipoglikemia yang rendah, menjaga kontrol glikemik dan berat badan saat berpuasa. Perubahan dosis fenilurea selama puasa Ramadan. Dosis sekali sehari berikan pada waktu berbuka puasa. Kurangi dosisnya bila kontrol glukosa darah terkendali baik. Dosis 2 kali sehari, dosis waktu berbuka puasa sama seperti sebelumnya. Dosis pada waktu sahur dikurangi bila kontrol glukosa darah terkendali dengan baik. Pemberian SGLT2 inhibitor selama puasa Ramadan. Harus dipertimbangkan indikasi dan keamanan pemberiannya selama puasa Ramadan. Tidak direkomendasikan pada usia lanjut, gangguan fungsi ginjal, hipotensi, beresiko dehidrasi, dan bersamaan dengan diuretik. Berikan pada waktu berbuka puasa dosis sama seperti sebelumnya. Terapi berbasis inkretin, GLP-1 agonis serta DPP-4 inhibitor merupakan obat berbasis inkretin. Penggunaannya di bulan Ramadan tidak memerlukan penyesuaian dosis dan dianggap sebagai pengganti sulfonilurea yang paling baik pada pasien yang tidak terkontrol dengan metformin monoterapi dan berencana untuk berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian klinis acak dan observasi menunjukkan terapi DPP-4 inhibitor beresiko rendah hipoglikemi dan sesuai untuk digunakan selama bulan Ramadan. Terapi insulin dapat terjadi di bulan Ramadan pada pasien diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Meskipun angka kejadian hipoglikemia pada penderita diabetes tipe 2 lebih rendah. Hasil uji klinik penggunaan analog insulin kerja cepat menunjukkan resiko hipoglikemik yang lebih rendah serta kendali glukosa darah prandial yang lebih baik dibanding dengan penggunaan insulin reguler kerja pendek di bulan Ramadan. Perubahan dosis basal dan bolus insulin selama puasa Ramadan. Pemberian basal insulin. Basal insulin sekali pemberian berikan pada waktu berbuka puasa, dosis dikurangi 15% hingga 30%. Basal insulin 2 kali pemberian, dosis pagi hari sebelumnya diberikan pada waktu berbuka puasa, dosis malam hari sebelumnya diberikan pada waktu sahur dan dikurangi 50%. Pemberian bolus insulin, dosis pagi hari sebelumnya diberikan pada waktu berbuka puasa, dosis siang hari dihilangkan atau tidak diberikan. Dosis malam hari sebelumnya diberikan pada waktu sahur dan dikurangi 25 hingga 50%. Penyesuaian dosis basal dan bolus insulin selama puasa Ramadan berdasarkan kadar glukosa darah saat puasa, sebelum berbuka, dan sebelum sahur. Perubahan dosis premik insulin selama puasa Ramadan. Sekali pemberian diberikan pada waktu berbuka puasa, dosis sama seperti sebelumnya. 2 kali pemberian, dosis pagi hari sebelumnya diberikan pada waktu berbuka puasa, dosis malam hari sebelumnya diberikan pada waktu sahur dan dikurangi 25 hingga 50%. 3 kali pemberian diberikan dosis pada waktu berbuka dan sahur, dosis siang hari dihilangkan atau tidak diberikan. Penyesuaian dosis premik insulin selama puasa Ramadan berdasarkan glukosa darah saat puasa, sebelum berbuka, atau sebelum sahur. Ikuti terus seminar dan workshop bersama Perkumpulan
Endokrinologi Indonesia Perkeni. Dan yang paling penting, tetap di channel ini, ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.